Anda kembali menyaksikan CNN Indonesia Connected. Seharusnya seberapa sering Anda membaca buku setiap hari atau buku apa yang terakhir Anda baca? Nah, bagi Anda pecinta buku pasti tahu hari ini 23 April merupakan Hari Buku Sedunia. Ditetapkan sejak 1995, perayaan Hari Buku Sedunia pun mendapat sambutan meriah di lini masa Twitter tanah air. Selamat Hari Buku Sedunia bertengger menjadi trending topik teratas di lini masa Twitter tanah air sepanjang hari ini. Warganet ramai mengunggah ucapan Hari Buku Sedunia atau World Book Day dengan beragam cuitan dan foto. Peringatan Hari Buku Sedunia ditetapkan UNESCO pada 23 April 1995 yang juga menjadi Hari Hak Cipta Sedunia. 23 April dipilih karena merupakan hari lahir dan kematian beberapa penulis terkenal dunia. Indonesia sendiri memiliki Hari Buku Nasional yang ditetapkan setiap tanggal 17 Mei bertepatan dengan pendirian Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Oke, kalau kita ngomongin soal buku tentunya tidak akan lepas dari persoalan bagaimana minat baca warga atau masyarakat Indonesia. Nah, kebiasaan membaca masyarakat tanah air sayangnya masih terbilang rendah. Lalu, sejauh mana era digital pada saat ini berpengaruh ke industri penerbitan buku? Industri penerbitan buku telah berlangsung lama di Indonesia. Tahun 1908, dibentuknya Komisi untuk Bacaan Rakyat oleh pemerintah Hindia Belanda menjadi tonggak sejarah perindustrian buku di tanah air. Pada 1950, Ikatan Penerbit Indonesia atau IKAPI kemudian didirikan dengan hanya beranggotakan 13 penerbit. Di tahun 1965, jumlah penerbit di Indonesia bertambah menjadi 600 penerbit dan kini sekitar 1.300 penerbit tersebar di seluruh Indonesia. Meski berkembang pesat, industri penerbitan buku di tanah air masih jauh dari angka membanggakan. Rata-rata jumlah judul buku baru yang diproduksi dan dipasarkan di Indonesia hanya sekitar 24.000 judul per tahun dengan rata-rata cetak 3.000 eksemplar per judulnya. Artinya, dalam setahun hanya ada 72 juta buku yang diproduksi. Itu berarti satu buku dibaca oleh 3 hingga 4 orang. Sementara standar UNICEF, sebuah negara dianggap memiliki tingkat membaca yang bagus apabila satu buku dibaca oleh 5 orang. Hal ini pula yang akhirnya menunjukkan minat baca masyarakat Indonesia masih terbilang sangat rendah. Catatan dari Most Literate Nation in the World tahun 2016, Indonesia berada di urutan ke-60 dari 61 negara pada peringkat literasi internasional. Survei Badan Pusat Statistik 2006 hingga 2012 menunjukkan penurunan minat baca pada sejumlah media. Pada tahun 2006, persentase orang membaca surat kabar 19,98%, kemudian turun di tahun 2009 menjadi 16,26%, dan tahun 2012 menjadi 15,06%. Persentase masyarakat yang membaca tabloid dan majalah juga berkurang. Dari sekitar 11,26% pada tahun 2006, turun menjadi 7,45% pada tahun 2009 dan 6,92% tahun 2012. Sementara untuk pembaca buku cerita cenderung stabil, sebesar 6,46% di tahun 2006, turun menjadi 4,58% pada tahun 2009 dan naik lagi menjadi 5,01% untuk tahun 2012. Kemajuan teknologi saat ini pun turut berkontribusi dalam penurunan minat baca masyarakat tanah air terhadap buku dan surat kabar. Masyarakat kini berdalih menggunakan buku fisik ke buku elektronik atau e-book. Gerai toko buku di tanah air bahkan mulai gulung tikar karena tidak lagi menguntungkan. Ya, peran digital yang kian masuk ke segala lini kehidupan masyarakat disebut sejumlah kalangan menjadi biang kerok tergusurnya buku cetak. Akses terhadap e-book atau buku elektronik memang terbilang mudah dan juga murah. Lalu benarkah? Berikut kata masyarakat yang memilih buku cetak versus e-book. Kalau saya sendiri sih pribadi lebih suka baca yang langsung cetak sih. Soalnya kan kalau saya ya pribadi, saya lebih ngerasain emosinya di situ. Terus juga di situ kan bisa dipegang gitu. Terus juga bisa jadi koleksi. Sedangkan kalau elektronik kurang aja gitu, ngoleksi elektronik gitu. Cuma software. Jadi menurut saya kurang gitu. Soalnya kalau misalkan konvensional lebih fisik aja. Kalau misalkan e-book kan kayak
nggak ada fisik kayak gitu, dan most of the time kayak ngantuk gitu karena kan dari layar gitu sih. Aku lebih suka baca buku cetak karena buku cetak itu menurutku lebih enak dibaca daripada e-book. Karena kalau e-book kan kita pasti bacanya lewat gadget ya atau lewat komputer. Itu memang kadang-kadang karena mataku juga agak minus, jadi agak-agak pusing gitu ya. Terlalu cahaya terlalu besar juga mungkin. Jadi kalau buku cetak tuh kita lebih enak bacanya, kita lebih udah sampai sini kita bisa lipat gitu, bisa taruh dulu di mana, terus kita juga bawa kemana. Kalau lebih sering sih di buku cetak, cuma rata-rata kayak judul-judul tertentu yang ada di toko buku gitu. Cuman ada judul yang nggak diterbitin ke buku cetak gitu loh, jadi cuma dari di e-book, jadi harus beli di e-book atau baca dia di e-book gitu. Banyak cuitan yang muncul terkait dengan Hari Buku Sedunia. Berikut kami ajak Anda, kita akan melihat beberapa cuitan apa kata netizen terkait dengan Hari Buku Sedunia. Yang pertama dari Bank Indonesia, Bank_Indonesia, membaca menjadi salah satu bagian penting loh dalam hidup kita. Karena dengan membaca, kita bisa mendapatkan ilmu baru dan bukulah sumbernya. Selamat Hari Buku Sedunia, tagar budayakan membaca. Lalu berikutnya kita buka dari akun @hinca_panjaitan. Nah, jika ada negara yang lahir karena buku, negara itu adalah, Indonesia. Bukulah yang melahirkan para bangsawan pikiran, para pejuang kemerdekaan dengan tingkat literasi mengagumkan. Tak terhitung buku yang mereka baca, tak terhitung pula buku yang mereka tulis. Selamat Hari Buku Sedunia. Lalu berikutnya, @Heri Widiatmoko. Mari budayakan membaca sebagai kebutuhan setiap hari. Selamat Hari Buku Sedunia. Dan berikutnya @21SWO. Dengan buku kita dapat membaca dan menulis, tapi bacalah buku-buku yang mengandung ilmu yang bermanfaat. Selamat Hari Buku Sedunia. Sebenarnya nggak harus buku ya, membaca itu banyak banget ya source-nya atau sumbernya. Terakhir dari @Gucilicious. Lebih suka baca buku dibandingkan katanya nonton. Kenapa? Karena membaca cerita yang nggak ada gambarnya membuat kita menghayalkan kejadiannya seperti apa. Selamat Hari Buku Sedunia. Terkait dengan Hari Buku Sedunia, kita akan berbincang bersama Duta Baca Indonesia. Ada Mbak Nana Najwa Shihab. Mbak Nana, selamat Hari Buku Sedunia. Terima kasih, selamat Hari Buku juga, Fani. Oke, Mbak Nana, dari berbagai laporan kita lihat tidak hanya laporan di dalam negeri tapi juga internasional. Setiap tahunnya kok miris gitu ngelihatnya. Kenapa minat baca kemudian literasi masyarakat Indonesia kok semakin turun, semakin rendah? Kenapa sih Mbak Nana? Sebetulnya itu yang persepsi itu yang sekarang kita harus coba sama-sama lawan. Jadi sebetulnya bukan minat bacaan yang rendah, Van, tapi akses terhadap bahan bacaan itu yang tidak terjangkau. Karena yang kita lakukan sekarang, yang berusaha kita lakukan sekarang, para pegiat literasi, kemudian juga pemerintah dan berbagai pihak, mendorong semakin banyak orang bisa dapat akses terhadap buku. Karena sejujurnya harga buku di Indonesia itu relatif mahal. Dan kemudian bukan hanya mahal bukunya, kalau kita mengirim buku pun ke luar daerah, ongkos kirimnya pun mahal gitu. Jadi bagaimana sekarang caranya kita membuat orang mudah mendapatkan bahan bacaan, tidak harus buku. Tadi saya dengar Fani juga bilang, saya setuju tidak harus buku. Lewat digital pun itu juga sesuatu yang harus kita dorong. Karena gimana caranya kita bisa bilang, anak kita nggak pinter main bola, orang bolanya aja nggak pernah dikasih. Sama analoginya dengan buku. Kalau bukunya saja tidak ada, bagaimana kita bisa bilang minat bacanya rendah? Oke, berarti akses itu kan jadi masalah utama. Kalau Mbak Nana sendiri lihat sebagai Duta Baca Indonesia, kemudian para pegiat literasi melihatnya, ternyata mungkin di daerah-daerah terpencil gitu ya, minat baca masyarakat atau mungkin anak-anak ternyata sebegitu tingginya ya? Karena ketika didekati, ketika buku itu dikirimkan, ketika akses terhadap bahan bacaan itu diberikan, mereka bersemangat. Ada banyak sekali cerita-cerita, walaupun mungkin saja anekdotal, tetapi itu bisa menjadi gambaran betapa sesungguhnya anak-anak kita di pelosok itu sangat haus bahan bacaan yang berkualitas. Cerita teman-teman Pustaka Bergerak yang melakukan banyak hal untuk mendekatkan buku ke anak-anak. Ada yang dengan perahu pustaka, ada yang tidak pustaka, kemudian juga ada endok pustaka, ada berbagai macam medium yang dilakukan untuk mendekatkan buku ke masyarakat. Itu bahkan anak-anak menangis ketika para kakak-kakak pegiat literasi ini pergi begitu, karena mereka akan kehilangan bahan bacaan yang dekat pada mereka. Jadi mungkin saja itu bisa kita anekdotal, tapi menurut saya itu bisa menjadi gambaran bahwa sesungguhnya kalau tak kenal maka tak sayang.
Jadi yang perlu kita dorong sekarang, yang perlu kita lakukan sama-sama sekarang, memastikan bahwa setiap anak di pelosok itu dapat kesempatan untuk bisa membaca. Oke, tak kenal maka tak sayang. Tapi kalau kita lihat bagaimana menumbuhkan minat baca terhadap anak-anak ini kan sedari kecil, sedari dini adalah salah satunya pasti dari rumah, dari orang tua. Mbak Nana sendiri melihat bagaimana sejauh ini peran orang tua untuk mendorong minat baca anak-anaknya? Sangat penting karena ya betul itu bermula dari keluarga, yang kemudian lingkungan, yang berikutnya dan sekolah itu juga menjadi faktor penting. Saya rasa seringkali memang ada salah kaprah. Kerap kali kita lihat orang tua hanya selesai atau merasa tugasnya sudah kelar ketika anaknya bisa membaca. Padahal bisa membaca dan suka membaca itu dua hal yang berbeda. Beda. Kalau hanya sekedar bisa membaca atau bisa mengeja, orang tua akan berusaha sedemikian keras, anaknya belum masuk SD pun sudah dileskan bermacam-macam. Guru PAUD akan dianggap guru yang berhasil kalau mereka bisa membuat anak bisa membaca bahkan sebelum duduk di bangku SD. Bahkan ada les, ada berbagai macam. Tetapi ketika anaknya sudah bisa membaca, kerap kali orang tua merasa tugasnya sudah selesai. Sudah tidak ada lagi budget khusus untuk membeli buku yang menarik. Sudah tidak ada lagi acara atau kegiatan di malam hari membacakan atau mendongengkan anak-anak karena merasa tugasnya sudah selesai ketika anak bisa mengeja. Padahal sekali lagi bisa membaca dan suka membaca itu dua hal yang berbeda. Bagaimana caranya kita mendorong anak suka membaca? Itu ada serangkaian strategi yang memang harus diusahakan. Mengenalkan berbagai beragam cerita yang menarik, membuat kegiatan membaca menjadi kegiatan keluarga yang melibatkan banyak pihak, membuat sekolah melakukan berbagai program. Beberapa tahun yang lalu sudah dimulai 15 menit membaca menjadi kewajiban untuk anak di sekolah. Itu satu langkah yang baik, tapi lagi-lagi kita harus memastikan 15 menit sebelum sekolah itu apakah betul-betul hanya membaca, apakah buku yang tersedia di sekolah memang cukup menarik untuk membuat anak dimanfaatkan 15 menitnya secara maksimal, dan apakah setelah 15 menit selesai anak akan ada keinginan untuk kembali mencari buku yang sama atau buku yang lain untuk menambah waktu di luar 15 menit yang diwajibkan oleh sekolah. Jadi memang banyak hal yang harus kita pikirkan secara komprehensif. Oke, padahal storytelling atau mendongeng itu adalah hal yang paling mengasihkan ya untuk para orang tua di luar sana, apalagi untuk anak-anak yang masih kecil ya Mbak Nana ya. Betul, menyenangkan, mengasihkan, dan cara yang paling jitu untuk bisa membuat anak mencintai buku. Iya, Mbak Nana, kita masuk ke era digital. Ketika kita melihat bagaimana kehadiran electronic book atau e-book ini mau tidak mau, suka tidak suka, secara tidak langsung akhirnya menyingkirkan buku-buku dalam rilisan fisik yang mungkin zaman saya, zaman Mbak Nana kita lebih mengenal dengan buku-buku seperti itu ya. Pandangan Mbak Nana seperti apa e-book dengan buku rilisan fisik ini? Saya penikmat dua-duanya. Yang jelas dengan e-book itu karena praktis, saya tidak perlu menenteng beribu buku di iPad saya, di gadget saya itu sudah tersimpan ribuan judul dari berbagai macam genre, semuanya ada. Dan tentunya kenikmatannya beda-beda ya, Van. Saya tetap dan selalu momennya beda. Sebelum tidur tuh enaknya tetap baca buku fisik. Bau buku itu terkadang membantu kita untuk tidur lebih nyenyak kalau untuk saya. Tapi untuk praktis, untuk kenyamanan, kemudahan tentunya pakai e-book. Jadi saya tidak pernah membeda-bedakan, hanya tergantung momen. Oke. Dan sesungguhnya yang sekarang kita dorong sekarang adalah membaca lewat perpustakaan digital. Itu juga misalnya yang dilakukan oleh Perpustakaan Nasional, menyediakan e-Pusnas, perpustakaan digital gratis yang bisa diakses lewat gawai apapun, dan fungsinya seperti media sosial. Memang ini ditargetkan untuk generasi milenial dan generasi Z begitu ya, yang kerap kali menghabiskan banyak waktu di media sosial, karena dia perpustakaan digital ini atau e-Pusnas dibuat sehingga orang bisa saling share buku yang menarik, bisa saling komen, bisa saling mengirimkan resensi, dan itu semuanya gratis. Dan mudah-mudahan yang melihat CNN hari ini bisa langsung habis ini download e-Pusnas gratis supaya tidak ada alasan tidak punya buku, karena bisa diakses kapanpun dimanapun. Nggak ada alasan lagi ya, mudah bisa didapatkan di sana ya. Bisa ada di HP. Jadi misalnya setengah jam main Twitter, setengah jam upload Instagram, pastikan minimal 20 menit sehari buka buku. Oke, Mbak Nana, terakhir kalau buku favorit Mbak Nana apa sih? Banyak, tapi saya tuh lagi melankolis gara-gara kemarin habis datang ke pembukaan pameran Namaku Pram. Ya saya lihat di Instagramnya. Ya, jadi itu membuat saya membuka lagi buku-buku Pram dan mengenang lagi dahsyatnya novel Bumi Manusia. Baca lagi halaman-halaman yang dulu sempat saya baca ketika kuliah, dan mengulang lagi kenikmatan membaca buku Pram. Dan coba deh yang udah baca ulang dan ulang, selalu dapat pengalaman yang berbeda dalam setiap halamannya.
Oke, mungkin salah satu yang bisa menginspirasi kita untuk membaca juga bisa datang dari seorang Najwa Shihab ya, kita akan lihat ya. Terima kasih sekali lagi Mbak Nana sudah bergabung dengan CNN Indonesia malam hari ini. Terima kasih, Van. Sampai ketemu.